Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bali Bisnis Bali News gitu ya, kita akan bicara tentang kondisi perekonomian dan bisnis, terutama pusat perbelanjaan di masa pandemi. Dan saya beruntung hari ini bisa mewawancarai Bapak Made Bayu Adi Sastra Saryadenik. Beliau adalah co-founder dari Plaza Renon, sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Denpasar. Kita langsung sapa dulu Pak Made. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya panggilnya Pak Made apa Pak Bayu nih? Biasanya. Pak Bayu aja. Bayu aja. Iya. Karena Made itu banyak. Iya. Pak Bayu gimana kabarnya, sehat ya Pak Bayu ya? Astungkara sehat, Ya, Pak walaupun Roman. masa pandemi Covid, Iya. tentu pusat perbelanjaan Plaza Renon ini juga terdampak gitu ya. Iya. Bisa digambarkan sejauh mana terdampaknya gara-gara Covid ini? Iya, jadi terima kasih Pak Nyoman, selamat datang di Pasar Non. Ya. Terima kasih kunjungannya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Betul. Ya. Memang situasi pandemi yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan iki jelas berdampak cukup besar di kita. Kalau yang lihat penurunan pengunjung Ya. ini ke sekitar 90% 90%. ketika awal-awal terjadi pandemi. Ya syukur kemarin dengan mulai Pak Gubernur melonggarkan untuk perdagangan lokal mulai tanggal 9 Juli, yang lihat tingkat pertumbuhan pengunjung sudah tumbuh ke arah 30%. 30% ya. Jadi Sudah ada pergerakan gitu ya. sudah mulai ada pergerakan. Ya mudah-mudahan ke depan bisa terus lebih baik. Kalau kita 30% itu sekitar berapa? Udah sampai ribuan tidak Pak Bayu kalau kunjungannya? Jadi kita pada saat situasi normal Pak Nyoman, tingkat kunjungan di Plaza Renon itu per hari sekitar 5.000 pengunjung ya. Jadi kurang lebih dalam sebulan terakhir kita sudah mencapai di angka 1.700 sampai 2.000 pengunjung per hari. Sudah cukup lumayan. Ya sudah lah. cukup, mulai ada pertumbuhan. Ya walaupun kalau kita lihat dari pertumbuhan omset di masing-masing tenan belum bisa mengikuti seperti itu. Seperti normalnya, Ya. masih jauh. Kalau kita bicara tentang jumlah tenan yang ada di sini, Ya. berapa tenan gitu ya? Jadi di Plaza Renon ini kita punya kurang lebih 57 tenan. 27 tenan Jadi ya. ada beberapa core tenan besar yang menjadi core tenan di Plaza Renon, seperti Sianapolis, bioskop kita di sini. Oke. Kita punya 4 studio. Oke. Terus kita juga ada supermarket Papaya di bawah. Begitu juga kita punya permainan anak-anak Amazon. Ya, ya. Jadi memang kita Plaza Renon mengusung konsep di Denpasar ini dengan konsep meet and eat and fun. Jadi kita memang berharap kita bisa menjadi tempat berkumpul, meeting point, bisa menjadi rumahnya komunitas masyarakat di Denpasar. Seperti itu Pak Nyoman. Ya. Biasanya dalam masalah pandemi Covid, kita dengar ya beberapa tenan-tenan itu karena pandemi Covid tutup, akhirnya ada konflik juga gitu dengan pengelola. iya. Apakah kalau di sini bebas saja tenannya nggak ada persoalan gitu ya? Astungkara kita membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman tenan karena Ya, ya, ya. kita sendiri dari awal memang meyakini bahwa happy tenan itu happy mall. Happy tenan. Happy tenan, happy mall. Jadi dalam situasi susah seperti ini, ya kita membangun kebersamaan. Jadi kita memang juga memberikan semacam relaksasi kepada teman-teman tenan. Kita juga memahami bahwa pendapatan mereka juga turun karena turunnya pengunjung. Jadi kita berusaha mencari titik temu yang terbaik, Baik. biar sama-sama jalan. Sama-sama jalan, ada Iya. kolaborasi gitu ya, Iya, pasti. ada relaksasi, Pasti, tidak Pak mesti Nyoman. pagi harus bayar itu enggak. Ya, enggak. Baik, happy tenan, happy Mall. happy mall, luar biasa ini ya. Nah kalau kita bicara tentang persoalan kontribusi katakan Iya. pusat perbelanjaan, Ya. tentu ada kontribusi yang cukup besar juga buat pemerintah daerah. terutama. Ya, Bisa jadi diceritakan ini Pak? Nggih, terima kasih Pak Nyoman. Jadi kalau tiang lihat ambil data tahun 2019, memang kita lihat kontribusi PHR yang kita kontribusikan, yang kita bayarkan kepada pemerintah Kota Denpasar dari pendapatan tenan-tenan yang ada di Plaza Renon ini ke tahun 2019 sudah kurang lebih sekitar 6 miliar rupiah per tahun di luar pendapatan parkir. Ya, ya. Jadi retribusi parkir yang kita setorkan ke pemerintah daerah kurang lebih 880 juta per tahun. Jadi udah hampir 7 miliar.
ya, dari Jadi satu satu tahun satu tempat kecil tempat seperti kecil, ini. nah. Ya, jadi harusnya menurut kita tempat-tempat kecil seperti ini kalau bisa kita kelola dengan baik, dia akan bisa menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Dan kita berharap pandemi ini segera berakhir ya Pak Bayu ya. Iya, Karena pasti. kalau kondisinya seperti ini agak susah juga. Tapi sejauh mana Pak Bayu optimis gitu ya, katakanlah pandemi belum jelas nih kapan berakhir, tapi ini sudah mulai buka gitu. Sejauh mana Pak Bayu Jadi melihat peluang kita sendiri ingin berterima kasih kepada pemerintah daerah bahwa penanganan pemerintah daerah Provinsi Bali kan kita lihat salah satu yang terbaik dengan korban paling kecil, kesembuhannya tinggi gitu ya. Iya, kesembuhannya tinggi. Ya kita berharap, kita meyakini dengan ke depan penanganan yang lebih baik, penyiapan fasilitas kesehatan yang baik, tentu kita yakin pemerintah daerah siap dengan sistem dan fasilitas kesehatan yang baik. Justru harapan kita dengan demikian, masyarakat punya kepercayaan untuk bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tentu juga yang tidak kalah penting yang kita tunggu adalah kesiapan vaksin nantinya. Karena itu yang jadi satu-satunya harapan kita, pandemi ini bisa berakhir gitu. Ya mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada. Sudah ada ya. Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, tadi Pak Bayu menceritakan sejak 9 Juli dibuka, sudah mulai ada pertumbuhan, ada peningkatan jumlah kunjungan gitu. Ada pola seperti itu. Pak Bayu yakin ke depan akan terus bertambah? Ya, kami meyakini dengan penanganan konflik COVID-19 yang baik, kemudian kesiapan pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan, kita berharap kurva ini kan melandai. Ya, kalau kurva melandai ini kan harapan kita masyarakat lebih percaya diri untuk beraktivitas lagi seperti biasa. Jadi dengan demikian besar harapan kita semakin ke depan ini tingkat pertumbuhan pengunjung akan semakin hari akan semakin meningkat. Optimisme itu harus ya. Harus. Atau ada strategi-strategi khusus mungkin dari yang untuk menarik katakanlah pengunjung ke sini, ada strategi-strategi promosi-promosi yang dilakukan oleh pasti nih. Jadi kita di manajemen bekerja sama dengan teman-teman tenan banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang sifatnya promosi, banyak melakukan event-event, terus diskon-diskon, sehingga masyarakat kita juga merasa mendapatkan privilege kalau berkunjung ke Plaza Renon, seperti itu. Tapi yang baru dibuka, kalau yang bioskopnya gitu kan belum. Kalau bioskop kebetulan karena ada penundaan, sebelumnya memang direncanakan tanggal 29 Juli. Karena di Jakarta ada perpanjangan PSBB, rencananya bioskop akan dibuka tanggal 13 Agustus besok. Mudah-mudahan tidak ada halangan. 13 Agustus sehingga masyarakat kita bisa menikmati lagi hiburan paling murah. Tapi ada protokol-protokol kesehatan yang harus kesiapannya gimana sudah jadi kebetulan kita di Plaza Renon dari awal ketika memutuskan untuk buka memang kita menyiapkan protokol kesehatan yang seharusnya kita penuhi standar. Seperti misalnya pemeriksaan suhu tubuh. Kalau kita masuk ke sini. Ya, kalau masuk ke sini. Yang kedua mungkin penggunaan masker, hand sanitasi, kemudian penetapan social distancing. Jadi hampir semua kita terapkan di sini. Social distancing berarti ada petugas yang mengawasi kalau ada kerumunan itu akan diminta untuk. Jadi kita lihat kita juga bagian dari Satgas Covid-nya pemerintah kan. Jadi pusat perbelanjaan juga dihimbau oleh pemerintah daerah untuk punya Satgas Covid di sini. Jadi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan. Sudah. Jadi beberapa teman-teman di operasional dan security sudah menjadi bagian dari Satgas Covid. Dan itu penting untuk meyakinkan pengunjung bahwa mereka ke sini aman gitu ya. Pasti. Dan juga para petugas di sini, karyawan di sini juga aman, tidak tertular dan tidak menulari kan gitu ya. Kita ingin yang terbaik lah untuk masyarakat kita. Tapi apakah itu kemudian berkonsekuensi terhadap meningkatnya pembiayaan operasional, Pak? Jelas kita lihat penyesuaian protokol kesehatan tentu berakibat juga kita harus melakukan investasi di beberapa peralatan. Cuman untuk kebaikan kita bersama, saya pikir itu yang terbaik. Terbaik ini. Oke. Pak mungkin punya harapan ya pada masyarakat, kepada pemerintah ini apa yang sebagai salah satu ini kan
usaha yang Ya. tadi Pak Boy ceritakan memberikan kontribusi yang cukup besar juga Ya. ya bagi PAD daerah. Ya. Tentu ini penting buat pemerintah, Ya. penting juga buat masyarakat. Apa yang Pak ingin Boy sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan pusat perbelanjaan? Harapan saya sebagai pengelola pusat perbelanjaan tentu berharap ke depan pemerintah memikirkan kira-kira stimulus moneter yang bisa diberikan untuk bantuan modal kerja mungkin kepada pusat-pusat perbelanjaan sehingga paling tidak bisa tetap memastikan bisa beroperasional dengan baik, karyawan juga tetap bisa mendapatkan haknya dengan baik sehingga paling tidak konsumsi masyarakat tetap terjaga. Konsumsi terjaga. Dan masyarakat jangan ragu-ragu untuk datang ke pusat perbelanjaan, jangan takut. Karena di sini juga sudah ada protokol kesehatan Pasti, yang harus Pak dipenuhi Nyoman. gitu ya. Iya pasti. Jadi buat kita kan kita juga ingin masyarakat yang datang ke Plaza Renon merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu yang paling penting. Baik. Terima kasih Pak Bayu, luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman. Tetap semangat. Pasti. Sangat tenang gitu ya. Penuh semangat dan Harus. luar biasa. Dalam kondisi Covid tentu kita berharap perekonomian ini bergerak. Ini memang ada dilema yang cukup harus kita carikan jalan solusi, jalan tengahnya. Bagaimana menyesuaikan, mengamankan kesehatan, kemudian juga perekonomian berjalan. Dan ada lagi yang mungkin satu lagi Pak Nyoman, memang dalam situasi seperti ini untuk kebangkitan ekonomi kita di Bali yang dibutuhkan kebersamaan pemerintah, masyarakat, seluruh stakeholder untuk bergandengan tangan untuk memastikan kita bisa bangkit seperti semula. Karena hanya dengan kebersamaan kita bangkit, tidak bisa pasti tidak bisa jalan sendiri. Terima kasih Pak Bayu dan terima kasih kasih. pemirsa Bali TV. Mudah-mudahan ada yang manfaat yang besar bisa kita ambil. Tetap semangat, semoga badai ini segera berlalu dan sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Pramasanti, Om Santi.